Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang penuh keberkahan ini kita bertepatan dengan tanggal 1 Muharram, tahun baru Islam. Jadi kalau di Masehi kita punya Januari, di kalender Hijriah kita punya Muharram. Muharram ini salah satu penanggalan Islam yang dimulai pada zamannya Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi pada waktu itu umat Islam mempunyai rencana bagaimana kalau Islam mempunyai tanggal tersendiri. Akhirnya disepakati pada waktu itu tanggal baru Islam ataupun dimulainya tahun Islam itu dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, sehingga penamaan kalender Islam itu dinamakan kalender Hijriah. Itu karena disesuaikan dengan pertama kali tahun 1 itu adalah tahun di mana Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun yang satu adalah namanya kalender Masehi. Masehi ini dinisbahkan kepada nama Al-Masih, yaitu Yesus atau yang kita kenal dengan Nabi Isa kalau dalam Islam. Dimulai dari tahun kelahirannya Nabi Isa. Kedua sistem penanggalan ini atau kalender ini adalah sama-sama kita pakai di Indonesia, baik yang Hijriah ataupun Masehi. Tapi yang perlu kita ingat bahwasanya antara dua sistem kalender ini tidak ada yang kemudian tidak kalender Islam dan kalender kafir, enggak, sama-sama kita pakai karena semua keilmuan itu baik itu berasal dari orang kafir ataupun di luar Islam ataupun non muslim, itu semuanya intisarinya adalah semuanya ilmu yang semuanya berasal dari Islam. Kalau kita tahu kemajuan yang kita nikmati sekarang, adanya mikrofon, adanya telepon, adanya komputer, semua keilmuan itu tidak lepas juga dari kontribusi para ulama-ulama kita, ulama-ulama Islam. Jadi tidak kemudian ini dikotomi, kalau Hijriah ini Islam, kamu sama Masehi, enggak. Itu semuanya sama-sama punya andil dalam memberikan ilmu pengetahuan yang kita pakai sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi momen 1 Muharram ini kita jadikan juga sebagaimana hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, meninggalkan negara yang kemudian membenci beliau, di mana dakwah beliau ditentang, dakwah beliau sampai pengikut beliau dipukul, dibunuh dan lain-lain, menuju ke Madinah, di mana akhirnya beliau bisa menciptakan masyarakat Madani, sebuah kota Islami yang kemudian lahir di sana perjanjian-perjanjian yang cukup fenomenal pada waktu itu yang disebut dengan Piagam Madinah, perjanjian antara Rasulullah SAW dengan pemeluk agama lain yang ada di Madinah pada waktu itu, baik dari golongan orang kafir, dari golongan orang Yahudi dan penganut-penganut agama yang lain. Itu adalah tonggak di mana kemudian Islam dari Madinah itu akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa sampai juga ke negara kita Indonesia yang tercinta ini. Alhamdulillahirabbil alamin atas hal tersebut. Baik, kita sekarang lanjutkan kepada pembahasan dari tafaqquh fiddin kita dalam kita mempelajari ilmu-ilmu agama yang Allah yang kemudian disebutkan tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah akan kebaikan, maka dia akan diberi pemahaman tentang agama. Semoga kita yang hadir di sini, keluarga kita dan bahkan tetangga-tetangga kita mendapatkan barokah dengan diadakannya majelis ilmu seperti ini. Amin Allahumma amin. Baik,
Sekarang kita masuk, silakan kitabnya dibagikan karena kita akan baca tabarukan dengan kitab itu. Kita sudah di halaman 3, sepertinya ada di belakang itu, di sebelah sana. Ya, masih di halaman 3. Kemarin kita sudah banyak membahas tentang taharah, kita bahas tentang macam-macam air yang ada 4. Kita juga sudah bahas tentang cara mensucikan benda yang terkena najis, termasuk juga menyucikan kulit hewan yang kemudian kita dengan proses samak. Itu di halaman 3. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya di pasal yang baru di halaman 3 di tengah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa hafadha alaina bi barakatihi wa asrarihi amin. Faslun wa la yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Faslun, ini adalah sebuah pasal. Pasal ini pemisah antara pembahasan yang satu dengan yang lain. Kalau yang sebelumnya pembahasan tentang kulit bangkai bisa disucikan dengan cara disamak, pasal ini menjelaskan tentang penggunaan wadah. Faslun, ini ialah sebuah pasal pemisah antara pembahasan yang satu dengan yang lain. Wala yajuzu, dan tidak boleh. Kalau bahasa Jawanya itu ora wenang gitu ya, kalau yang terbiasa mengertikan dengan bahasa Jawa. Wala yajuzu, dan tidak boleh isti'malu, apa menggunakan. Wala yajuzu, dan tidak boleh isti'malu, apa menggunakan awani. Awani wadah. Awani wadah adz-dzahabi, yang terbuat dari emas, adz-dzahabi, yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak. Wa yajuzu, dan boleh isti'malu, apa menggunakan ghairihima, selain keduanya. Keduanya apa? Selain keduanya emas dan perak, minal awani, dari benda-benda yang lain. Jadi di sini musannif menjelaskan tentang keharaman menggunakan wadah emas dan perak. Contohnya apa? Kita membuat garpu atau membuat wadah dari emas, dari perak, buat piring, buat tempat buku, buat apapun itu, dibuat wadah, dibuat tempat air, itu hukumnya dalam Islam haram, tidak boleh. Kenapa kemudian dikatakan menggunakan benda-benda yang seperti ini yang terbuat dari emas dan perak ini haram? Karena kemudian ilatnya yaitu penampakan sesuatu yang israf, sesuatu yang berlebihan. Kenapa? Emas dan perak ini sampai sekarang masih atau tetap menjadi satu-satunya benda yang bernilai sampai sekarang. Kalau tahun 90-an kita mengumpulkan uang 1 kilogram emas itu 25 juta, itu kalau disimpan uangnya sampai tahun sekarang 2023 mungkin uangnya sudah kadaluarsa, nggak dipakai, ditukar ke bank-banknya nggak mau kalau pakai uang pada zaman itu. Tapi kalau yang Anda simpan adalah emas tahun 90, Anda simpan emas 1 kilo, dijual sekarang 1 kilo, itu harganya bisa luar biasa. Emas dan perak ini dari zaman terdahulu sampai sekarang tetap menjadi barang yang berharga. Bahkan dalam Islam, uang di zaman keemasan Islam di zaman Nabi itu adalah dinar dan dirham. Dinar keduanya itu adalah uang emas dan uang perak. Ini menjadi barang yang berharga. Maka tidak boleh bagi seorang muslim kemudian untuk menunjukkan kekayaannya ini menggunakan emas dan perak ini secara mutlak, mau dipakai menjadi sendok. Bolehnya untuk apa? Bolehnya dalam Islam emas dan perak ini digunakan sebagai perhiasan untuk wanita, hanya untuk wanita saja. Laki-laki tidak boleh menggunakan emas, tidak boleh menggunakan emas, karena Rasulullah SAW mengatakan ada 2 benda yang kemudian boleh bagi wanita tetapi tidak boleh bagi pria. Yang pertama adalah ad-dhahab, emas. Yang kedua adalah al-harir. Harir ini
sejenis sutra yang sangat bagus pada waktu itu. Kedua benda ini boleh bagi perempuan, tidak boleh bagi laki-laki. Karena memang untuk perempuan bisa menjadi zina, menjadi hiasan dengan pakai emas. Tapi kalau buat laki-laki pakai emas dan perak ini bisa menjadikan dia, kalau katanya penyakit-penyakit yang modern itu, emas itu tidak bisa kemudian melekat dengan seorang laki-laki karena bisa masuk ke dalam darah begitu ya efeknya, dan bisa menyebabkan penyakit-penyakit termasuk penyakit Alzheimer dan lain-lain. Itu yang tahu kedokteran. Tapi secara zahir memang kita melihat ketidakpantasan di sini. Ketidakpantasan orang laki-laki yang identik dengan kesatria pergi ke medan perang begitu. Kalau pakai sesuatu dari emas, apalagi pakai baju terbuat dari sutra, ini kan identik dengan feminis, sesuatu yang identik dengan wanita, maka tidak pantas, diharamkan dalam Islam dipakai oleh laki-laki. Jadi tidak boleh seperti itu. Bagaimana kalau misalkan ada benda mahal lain selain emas? Semisal ada akik harganya lebih mahal dari emas. Ada kristal dan atau macam-macam yang harganya lebih mahal dari emas. Apakah boleh kemudian dijadikan wadah air, wadah makan, tempat lain-lain? Oleh ulama dikatakan nasnya atau teks yang melarang itu adalah emas dan perak. Maka kalau Anda punya zamrud, punya benda-benda mahal lain, itu masih boleh digunakan. Kenapa? Ilatnya katanya karena zamrud, permata dan lain-lain itu tidak kemudian dinilai oleh semua orang sebagai benda kemewahan. Ada orang yang nggak tahu, mungkin nggak tahu kalau yakut, akik, zamrud dan batu-batu mulia itu adalah sesuatu yang dianggap mewah. Ada orang yang nggak tahu. Tapi kalau emas dan perak, sekali lihat orang sudah tahu, oh ini emas, ini perak. Makanya yang diharamkan hanya emas dan perak. Kalau fairuz, yakut, akik, zamrud dan lain-lain itu dikatakan boleh digunakan sebagai benda. Kemudian boleh dipakai emas ini untuk laki-laki dalam keadaan darurat. Jadi pernah di masa Rasulullah itu ada seseorang laki-laki itu yang perang atau apa begitu, sehingga hidungnya ini lepas atau kena apa begitu, copot, ada bagian hidungnya yang copot. Akhirnya karena pada waktu itu belum ditemukan operasi seperti zaman sekarang ini, akhirnya Rasulullah memerintahkan agar bagian yang hilang dari hidungnya itu untuk diganti dengan emas, karena emas dinilai lebih tahan daripada karat dan lain-lain pada waktu itu, sehingga dia menggunakan emas di bagian hidungnya yang bopeng itu, yang gempel gitu. Mungkin kalau zaman sekarang atau zaman dahulu ketika ilmu kedokteran belum bagus, beberapa orang tua itu giginya pakai gigi emas. Mungkin termasuk ilatnya ini, mereka belum nemu logam yang bisa menggantikan gigi yang bagus. Tapi kalau sekarang itu sudah banyak ya. Jadi menghindari emas sangat bisa, karena ilmu kedokteran sekarang sudah punya bahan-bahan yang bagus walaupun itu bukan emas, dipakai di gigi begitu ya. Jadi kalau darurat boleh. Boleh juga perak ya. Perak itu digunakan sebagai alat tambalan. Kalau hanya sebagai alat tambalan tidak apa-apa. Jadi pernah cerita itu salah satu alat Rasulullah itu pedang atau apanya itu gempel begitu, kemudian ditutup atau ditutup dengan perak. Maka kalau hanya sedikit seperti itu maka hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu menggunakan alat yang murni 100% terbuat dari emas dan perak. Kalau hanya sedikit untuk menutup sesuatu dalam hal tersebut maka hukumnya boleh. Hukum berikutnya, dilarang juga kita menggunakan alat-alat yang biasa digunakan dalam ritual agama lain. Itu makruh hukumnya. Jadi kalau dalam agama-agama lain yang mereka dalam ritual keagamaannya menggunakan wadah-wadah tertentu yang itu identik dengan mereka, maka kita
makruh menggunakannya. Dalam agama-agama lain pasti ada alat-alat itu, maka makruh kita menggunakan alat-alat yang semacam itu. Boleh menggunakan alat-alat masak mereka ataupun alat-alat yang biasa digunakan mereka, tetapi dalam hadis itu Rasulullah memerintahkan agar kita mencucinya terlebih dahulu. Jadi misalkan mau pakai wajannya orang non-muslim, mau pakai garpunya orang non-muslim, maka kita disunnahkan cuci dulu, karena antara kita dan mereka berbeda cara menyucikannya, berbeda makanannya. Mereka mungkin makan babi sedangkan kita tidak, maka boleh digunakan alat-alat itu, tapi dengan syarat dicuci terdahulu, ditakutkan masih ada najis dan lain-lain. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun alat-alat ritual dalam agama lain itu tidak boleh kita gunakan, karena dalam agama lain itu kita tahu, seperti yang sudah saya ceritakan, mereka bahkan menggunakan najis dari sapi misalkan untuk kemudian digunakan dalam ritual agama mereka. Kesimpulannya, dalam bab ini kita tidak boleh menggunakan emas dan perak, tetapi boleh menggunakan alat-alat lainnya. Boleh dalam keadaan darurat, ataupun boleh kalau itu sedikit saja seperti perak yang digunakan tambalan dalam alat-alat yang kita gunakan tadi. Baik, itu mengenai emas dan perak. Berikutnya ini kita berpindah pasal lagi, penjelasan tentang sunnah-sunnah atau sunnah-sunnah kesucian dalam Islam. Faslun, ini adalah sebuah pasal. Wasiwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi wa huwa fi salasati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Wasiwaku, adapun siwak atau bersiwak, mustahabbun ialah disunnahkan, fi kulli halin dalam setiap keadaan. Wasiwaku, adapun siwak, mustahabbun ialah disunnahkan, fi kulli halin dalam setiap keadaan, illa kecuali ba'da zawali setelah tergelincirnya matahari, illa kecuali ba'da zawali setelah tergelincirnya matahari, lis-shaimi bagi orang yang berpuasa. Wa huwa, adapun siwak itu, fi salasati mawadhi'a di dalam 3 keadaan, fi salasati mawadhi'a dalam 3 keadaan, asyaddu ialah lebih sangat, istihbaban kesunahannya. Asyaddu ialah lebih sangat, istihbaban kesunahannya. Yang pertama kan, inda taghayyuril fami, inda ketika taghayyur berubahnya al-fami mulut, min azmin dari diam, wa ghairihi dan selainnya, min azmin dari diam, wa ghairihi dan selainnya. Wa indal qiyami minan naumi, wa inda dan ketika al-qiyami bangun, minan naumi dari tidur. Wa inda dan ketika al-qiyami bangun, minan naumi dari tidur. Wa inda dan ketika al-qiyami menjalankan atau mau menjalankan ila shalah, mau melaksanakan ila sholati kepada salat. Wa inda dan ketika al-qiyam ingin melaksanakan ila sholati salat. Jadi ini pembahasan tentang siwak. Siwak itu disunnahkan dalam setiap keadaan kecuali satu hal. Ini disebut makruh, yaitu setelah zawal. Zawal ini tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Alasannya apa? Karena ada hadis dari Rasulullah SAW, la khalufu famis shaim atyabu minallahi min rihil misk. Sesungguhnya berubahnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak bau misik. Ini keutamaannya orang yang berpuasa, sehingga walaupun bau mulutnya itu dinilai oleh Allah lebih harum daripada bau misik. Ini keutamaannya orang yang berpuasa. Sehingga kata ulama, karena ada hadis ini, makanya kemudian menggunakan siwak atau sikat gigi setelah zuhur itu dimakruhkan agar kemudian tidak menjalahi dari hadis ini. Kemudian siwak ini lebih diutamakan, semuanya dalam semua keadaan disunnahkan, tetapi lebih-lebih Anda harus bersiwak dalam 3 keadaan ini. Apa?
ketika mulut itu terjadi perubahan, baik itu karena Anda diam ataupun karena hal-hal lain. Misalkan kita diam lama, ketika diam lama tidak ada kita proses mencerna makanan dalam mulut, biasanya terjadi perubahan, agak bau begitu. Nah itu disunnahkan, lebih disunnahkan Anda untuk sikat gigi. Jadi tidak harus menunggu. Kalau di Indonesia kan adatnya pagi dan malam sebelum tidur, atau ketika dibarengkan dengan ketika mandi. Tapi disunnahkan juga sikat gigi atau menggunakan siwak itu ketika kita berubah mulut kita, tidak enak. Sedangkan dalam menghadapi orang ketika mulut itu bau tentunya menimbulkan rasa tidak enak. Itu yang pertama, ketika mulut berubah, baik itu karena diam ataupun karena kita makan makanan yang bau. Misalkan makan bawang mentah, makan pete, makan dan lain-lain, itu ketika kita ngomong sama orang itu jadi nggak enak. Itu juga sangat-sangat disunnahkan untuk kita bersiwak atau sikat gigi. Yang kedua, yang paling sangat adalah wa indal qiyami minan naumi, ketika kita bangun dari tidur. Ini jelas sekali. Ketika bangun tidur itu pasti tidak enak sekali, bau dari mulut, maka sangat-sangat disunnahkan untuk kemudian sikat gigi atau bersiwak. Yang ketiga adalah indal qiyami ila shalah. Ini biasanya para sebagian teman-teman kita itu membawa siwak. Ini saya lupa nggak bawa siwak. Ini saya rencananya mau bawa siwak, lupa. Itu bawa siwak terus. Bahkan mereka pakai itu siwak sebelum sholat. Jadi misalkan mau sholat digosok-gosok dulu baru sholat. Karena ada hadis ini. Tapi kita bagaimana yang tidak terbiasa bawa siwak? Kita ketika di rumah sebelum berangkat ke masjid, ketika wudhu itu langsung aja kita sikat gigi. Maka itu sudah dapat kesunahannya. Karena di zaman sekarang tidak semua orang kemudian terbiasa dengan siwak yang bentuknya kayu itu. Maka di Indonesia konteks siwak ini kita samakan dengan sikat gigi. Jika tiga hal ini, ketika mulut sudah berubah ataupun kita bangun dari tidur ataupun kita ingin sholat, maka disunnahkan sekali untuk kita bersiwak. Nah ini adalah salah satu ajaran Islam, dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk selalu menjaga kebersihan badan ataupun penampakan zahir mereka. Ini pernah suatu hari ada sahabat datang kepada Rasulullah, giginya kuning gitu ya. Giginya kuning, nggak dibersihkan, nggak disikat. Akhirnya Rasulullah tidak langsung menegur orangnya. Ini lihat bagaimana Rasulullah, kita diajari bagaimana menegur orang tapi tanpa membuat orangnya tersinggung. Akhirnya beliau langsung bilang kepada jamaah yang hadir, kenapa kalian kalau mau hadir ke majelis seperti ini kok enggak sikat gigi dulu, dibersihkan dulu giginya, tanpa kemudian beliau menunjuk kepada satu orang yang beliau lihat itu. Lihat bagaimana adab Rasulullah. Jadi tidak menegur kepada satu orang di hadapan orang lain, tapi khitab atau yang ditujukan oleh Rasulullah itu ditujukan kepada semua sahabat sehingga orang itu tidak merasa tersinggung. Itu yang diajarkan Rasulullah ketika dalam Islam ini sampai masalah seperti ini diajarkan. Cuman yang kemudian bermasalah adalah umat muslimnya sendiri. Kita selalu bilang an-nadzafatu minal iman. Tetapi pada tataran realitasnya ini tidak semuanya bisa melaksanakan ini. Kita hanya punya jargon, tetapi mungkin yang lebih menggunakan itu adalah orang-orang di luar Islam. Kita lihat negara tetangga kita yang sangat dekat dengan kita, Singapura misalkan. Itu di sana terkenal sangat bersih gitu ya. Bahkan orang buang permen karet, buang kotoran itu sampai didenda mahal sekali. Kalau di Indonesia belum seperti itu. Tapi kita bisa menuju ke situ, terutama yang paling penting menurut saya adalah pendidikan di keluarga. Ini karena yang paling penting. Karena seingat saya di sekolah itu selalu diajarkan, bahkan di soal-soal ujian itu, buanglah sampah pada A, B, C, D tempatnya sembarangan. Pasti kita jawab buanglah sampah pada tempatnya. Anak-anak pasti milih pada tempatnya. Tapi ketika sudah makan cilok, makan apa, pergi ke alun-alun, langsung aja dibuang di mana dia makan. Ini kan tidak sesuai, terjadi kesenjangan, tidak sama antara pengetahuan dia dengan tindakannya. Ini saya lihat di Indonesia seperti ini. Bahkan saya punya cerita. Pernah ketika saya masih belajar dahulu di
Mesir itu, kita ngadakan rihlah. Rihlah ini kayak habis kita belajar capek gitu, kayak akhir semester kita bareng-bareng sama teman-teman itu pergi ke pantai gitu, untuk menghilangkan penat belajar selama 1 tahun. Itu biasa orang ke pantai tentunya haus bawa cemilan gitu ya, cemilan di pantai, makan-makan santai. Ya kita makan seperti itu. Dan kebetulan pantai itu bukan hanya ada orang Indonesia, ada wisatawan asing lainnya. Itu di pantai itu alhamdulillah sudah disediakan di tiap berapa meter ada tempat-tempat sampah gitu ya. Kita orang Indonesia datang, satu rombongan datang, makan gurau-gurau. Habis selesai, ayo ke bis. Itu teman-teman botol minumnya, bekas cikinya, semuanya ditinggal. Padahal di beberapa meter di situ ada tempat sampah. Itu dibiarkan saja. Itu saya lihat sendiri. Saya waktu itu melihat ke turis-turis selain Indonesia, saya lihat wajah mereka tuh heran sekali. Ini kok bisa ada orang nyampah tidak dibuang ke tempat sampahnya di tempat umum seperti, padahal tempat sampahnya ada. Itu saya merasa malu sekali. Ya, orang itu heran gitu, heran. Nah ini yang terjadi. Kita ini tahu jargonnya tapi tidak dilaksanakan. Nah maka pentingnya ini ternyata selain di sekolah itu diajarkan, seharusnya juga di keluarga. Paling penting itu di keluarga. Kalau orang tuanya yang nyuruh, orang tuanya yang menjadi contoh, anak itu pasti melakukan. Karena sering kita mendengar cerita ini bahwasanya petuah-petuah atau nasihat-nasihat yang hanya diberikan secara oral, disampaikan begitu, itu tidak kemudian lebih bermanfaat daripada contoh yang langsung dicontohkan oleh orang tua. Ini kita yang jadi orang tua pasti tahu ini. Kita ingin menyuruh anak kita sholat, ya, tetapi kita sendiri tidak bersegera untuk sholat. Ini sangat susah untuk dilakukan. Bahkan saya sangat sering kita mendengar cerita-cerita keanehan. Misalkan ada anak nakal ketika ada orang tuanya. Dia adalah seorang putra kiai yang sudah digadang-gadang oleh bapaknya untuk menggantikannya menjadi kiai. Nakal, namanya muda nakal. Tetapi ayahnya ini orang soleh, bapaknya ini orang soleh, kiainya ini soleh, ngajar gitu ya, ngajar di pesantren, baguslah, akhlaknya bagus. Tapi anaknya nakal. Sudah dikasih tahu, kadang-kadang anaknya nyeleneh begitu ya, gusnya atau loranya ini nyeleneh. Tetapi pas ketika meninggalnya orang tuanya, anak yang nakal ini langsung berubah 180 derajat. Yang awalnya udah mau ngajar, langsung gantikan ayahnya mimpin pesantren ini bisa. Kenapa? Karena memang orang tuanya waktu itu adalah orang tua yang soleh yang memberikan teladan yang bagus. Itu terjadi kisah-kisah seperti ini. Artinya kita jangan merasa kecil hati dari cerita ini. Ketika kita punya anak, cucu dan lain-lain, saudara-saudara kita yang ada dalam perintah kita, ada dalam lindungan kita, ketika mereka tidak menuruti apa yang kita sampaikan, ketika kita mencontohkan hal yang baik, itu pasti ada pengaruhnya, Kita nggak usah capek-capek nyuruh anak kita untuk misalkan sholat 5 waktu. Kita contohkan saja sambil kita ajak, itu pasti berpengaruh hal seperti itu. Itu pasti, pengaruhnya itu pasti kita rasakan sendiri. Nah makanya hal-hal kebersihan seperti ini wajib kita tanamkan dalam keluarga kita yang pertama. Karena kalau keluarga sudah baik, ini pasti berpengaruh kepada yang lain. Sering juga ini saya lihat di Indonesia. Dia menjaga kebersihan mobilnya, kebersihan rumahnya. Tapi dia nggak peduli di luar itu. Pergi sama keluarganya kemana, beli makanan, habis makan, langsung dibuang dari kaca mobilnya, langsung dibuang aja. Bahkan ini yang lebih mengkhawatirkan, ada perokok. Dia naik mobil, habis ngerokok, tinggal kita bilang bucengannya itu dibuang langsung keluar mobilnya. Ada mbak-mbak mahasiswa di sebelahnya naik sepeda motor, kebetulan tidak dipakai lagi anunya, langsung kena matanya itu.
langsung kena matanya langsung ke rumah sakit. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi masih seperti itu kita. Budaya kita masih seperti itu, jauh sekali gitu. Kita menjunjung kebersihan yang mana gitu. Mungkin kalau di negara-negara yang maju itu sudah kena bisa penjara lama itu sampai membuat itu sudah berbahaya bagi orang. Sudah langsung kena matanya. Ini kan makanya sampai di beberapa tempat termasuk di Bandung pernah saya dengar itu wajib bagi orang yang punya mobil itu dia punya tempat sampah dalam mobilnya sehingga dia tidak kemudian bersih-bersih di mobilnya tapi semua sampahnya dia keluarkan keluar gitu. Ini terjadi di kita di Indonesia. Baik. Jadi penting sekali untuk menerapkan ini di keluarga kita. Termasuk kita di Indonesia ini. Kita itu rumahnya bersih. Tapi di sekitar rumah ya ini bukan urusan saya. Ini urusan tukang sampah, ini urusan Pak RT, ini urusan siapa. Kalau rumahnya bersih, tapi di sekitar kadang-kadang kita belum tentu. Ini kritik kita kepada diri kita sendiri ya, mengenai kebersihan ini yang sebenarnya sangat dianjurkan dalam Islam. Baik. Kemudian berikutnya selain bersiwak tadi ada kemudian beberapa hal yang kemudian disunnahkan atau diperintahkan oleh Rasulullah. Sebagai manusia secara naluri kita harus melakukannya. Jadi bukan hanya siwak. Yang pertama adalah kumur-kumur. Ini kumur-kumur. Ini sesuatu yang kemudian juga diperintahkan. Jadi sebelum wudu biasanya kita kumur-kumur 3 kali. Kita minum air, kita kumur-kumur. Ini juga membersihkan mulut kita. Jadi itu juga dilakukan. Bukan hanya siwak, juga kumur-kumur ketika wudu ataupun apapun, membersihkan mulut. Yang nomor 2 istinsyak. Istinsyak ini adalah menghirup air dari hidung, tapi jangan sampai termakan, separuh saja sampai sini. Dihirup kemudian dilepaskan. Posisinya biasanya pakai tangan kanan, mengeluarkannya istinsarnya itu pakai tangan kiri. Ini banyak faidahnya. Jadi sebelum wudu kita disunahkan juga untuk istinsyak. Jadi dimasukkan air itu kemudian dihilangkan. Itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dalam hidung kita ini. Bisa mencegah macam-macam penyakit, flu dan lain-lain. Kemudian bersiwak, kemudian juga memotong kumis. Ini juga sesuatu yang fitrah yang diajarkan dalam Islam. Jadi motong kumis. Batasan memotong kumis itu adalah pokoknya bibir ini kemudian tidak boleh tertutupi dengan kumis. Jadi batasannya sampai kumis. Jadi kumis itu dibersihkan, minimal bibir ini terlihat semua. Karena Rasulullah mencontohkan beliau potong kumisnya. Bahkan dalam masalah kumis dan jenggot ini pada zaman Rasulullah itu orang Yahudi itu enggak punya jenggot juga punya kumis. Jadi kumisnya panjang, jenggotnya panjang, dipanjangkan begitu. Makanya beliau bilang, berbedalah kamu dengan orang Yahudi, potong kumis kamu tapi biarkan jenggot kamu. Waktu itu. Jadi menjadi penanda seorang muslim pada zaman Rasulullah itu adalah memanjangkan jenggot. Kalau kita sekarang bagaimana? Untuk konteks Indonesia, karena kita ini bukan ras Arab begitu ya. Kita ini ras Mongoloid. Ras Mongoloid ini kalaupun kita memelihara jenggot ini kadang-kadang akhirnya menjadi kurang pantas dilihat. Sebagian orang Indonesia jenggot ini menjadi kurang pantas dilihat karena terlalu sedikit. Bahkan kalau dipaksa ini nanti bisa jadi kayak itu. Ya, seperti itu. Menjadi bahan ejekan. Daripada itu dilakukan, kita tidak apa-apa kemudian karena kita bukan orang Arab, tidak punya jenggot yang lebat, kita membersihkan area kita untuk kebersihan. Tapi jangan dipaksakan gitu ya, karena Rasulullah merintahkan untuk pelihara jenggot kemudian dipaksakan. Kita jenggot pelihara sunnah. Andaikan Anda ingin memeliharanya karena mengikuti sunnah Nabi, silahkan. Tetapi kalau kita ingin mengikuti atau melihat bahwasanya kadang-kadang ada orang yang jenggotnya bagus gitu, tapi istrinya enggak suka. Ini ikut yang mana? Istri enggak suka, membahagiakan istri atau mengikuti sunnah Nabi. Nah, maka kita ikut istri saja, karena menyenangkan istri itu wajib hukumnya.
Menyenangkan istri itu wajib. Kalau ikut sunnah Nabi itu hanya sunnah yang kemudian boleh kita kemudian tidak memakai jenggot. Jadi kumisnya dipotong, jenggotnya dipelihara bagi yang kemudian biasa memelihara atau dia terlihat bagus ketika memelihara. Guru-guru saya di Al-Azhar itu kebanyakan jenggotnya nggak terlalu panjang. Ya ada jenggotnya tapi ya bagus, kayak Habib Syekh, tahu Habib Syekh. Nah, qasidah itu kan punya jenggot tapi bagus gitu ya, rapi. Guru-guru saya di Mesir jenggotnya seperti itu, nggak terlalu panjang. Tapi kalau jenggotnya Nabi dalam riwayat itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekedar satu qabdah, satu pegangan tangan. Di bawahnya Nabi potong. Jadi nggak pas panjang sampai ke dadanya atau ke perutnya. Itu hanya satu qabdah katanya. Jadi Rasulullah itu satu qabdah. Dan sampingnya pun dibersihkan oleh. Jadi Rasulullah pakai jenggot tapi pantas dan buat tambah ganteng begitu. Bayangkan saja sekarang ya mungkin seperti Habib-habib yang ganteng-ganteng itu. Bahkan Rasulullah lebih dari itu. Pantas beliau pakai jenggot dan ganteng sekali begitu. Ini masalah budaya begitu ya. Jadi monggo diperhatikan kalau memang jenggotnya bagus bisa dipelihara, ini dilakukan. Berikutnya yang fitrah adalah memotong kuku. Jadi memotong kuku. Motong kuku ini sunnahnya di hari Jumat dimulai dari bagian tubuh kanan. Jadi dari kanan dan dipilih yang paling kanan. Jadi dari sini. Begitu pun juga kaki, dipilih dari kaki yang kanan. Karena Nabi Muhammad SAW itu menyukai at-tayamun, menyukai memulai sesuatu dari yang kanan, termasuk memotong kuku. Berikutnya adalah membersihkan jari jemari. Jari jemari digosok dengan air. Ataupun juga kalau zaman sekarang itu membersihkan badan dari debu ataupun minyak yang keluar dari tubuh kita. Semisal membersihkan telinga dengan cotton bud, itu juga termasuk fitrah. Ya, jangan sampai gara-gara nggak pernah kita bersihkan harus ketemu dengan dokter, gitu. Harus dibersihkan sama dokter. Membersihkan badan, gitu. Mandi, dibersihkan jari-jari tangannya. Kemudian juga membersihkan, mencabut bulu ketiak. Ini boleh dicabut kalau kuat, kalau nggak kuat dicukur, nggak apa-apa. Bulu ketiak ini juga termasuk dari fitrah. Kenapa? Kalau dia dibiarkan terlalu lama, akhirnya lebat dan bisa menimbulkan bau yang tidak enak. Maka di Islam ini disunahkan atau fitrahnya kita mencabut bulu ketiak ini. Minimal ulama bilang ya minimal setiap 40 hari sekali dicabut ataupun dipotong. Berikutnya adalah memotong bulu kemaluan. Nah, ini penting. Sama 40 hari minimal kita memotongnya untuk kemudian kebersihan daripada badan kita. Ini disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya adalah istinja dengan air. Jadi istinja itu atau kita membersihkan sehabis kita buang hajat itu sunnahnya memang afdolnya itu mengumpulkan antara batu dan air. Zaman dahulu nggak ada tisu, mereka pakai batu, baru kemudian terakhir pakai air. Tetapi zaman sekarang karena batu sudah dianggap susah dan ada hal lain yang bisa menggantinya yaitu tisu, maka kita pakai tisu, baru kemudian pakai air. Andaikan hanya ada tersedia tisu seperti dalam pesawat. Kalau Anda naik haji ataupun beberapa tempat itu yang hanya disediakan tisu, nggak ada airnya, itu sebenarnya sudah mencukupi dengan beberapa syarat ya. Misalkan kotoran yang keluar itu tidak meluber kemana-mana, sehingga yang dibersihkan hanya area di mana keluarnya kotoran itu sudah cukup. Andaikan ada air, mencukupkan dengan menggunakan tisu plus air itu sangat bagus. Andaikan Anda harus memilih, maka yang lebih utama adalah menggunakan air, karena air ini adalah asal daripada yang digunakan untuk menghilangkan najis. Itu. Kemudian berikutnya adalah khitan. Khitan ini memotong
bagi laki-laki ya disebut dengan khuluf. Jadi kalau kita bilang itu yang menutupi helm itu Anda pasti tahu, itu khitan disunnahkan dalam Islam, memotong khitan. Bahkan sekarang kita tahu bahwasanya di luar Islam pun teman-teman non muslim itu juga ada yang melakukan khitan. Jadi ini bagus sekali untuk kebersihan daripada kemaluan. Kemudian yang terakhir adalah memakai wewangian. Ini juga sunnah. Nabi itu wangi, Nabi Muhammad itu wangi. Ketika beliau jalan itu tercium khas bau Rasulullah. Ketika ada anak kemudian dipegang oleh Rasulullah kepalanya sampai pulang ke rumahnya, ibunya tahu bahwasanya anak ini dipegang oleh Rasulullah karena beliau wangi, bahkan masih pakai wewangian. Dan Nabi Muhammad itu mengatakan wewangian itu tidak boleh ditolak. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi hajatan itu ada yang nyemprot wangian, ngasih wangian, itu nggak boleh ditolak. Ada orang ngasih hadiah wangian ya kita terima saja. Cuman ini juga harus disesuaikan dengan budaya dan kondisi kita. Misalkan pakai wewangian yang kiranya tidak menyakiti orang lain juga. Ada orang pakai wewangian itu terlalu over, terlalu banyak gitu, sehingga orang yang di sampingnya itu bukan merasa wangi, merasa pusing. Itu juga nggak boleh, karena kita nggak cocok semuanya dengan wangian itu. Maka ini juga disesuaikan, jangan terlalu banyak dan juga pilih wewangian yang kiranya tidak menyakiti. Karena tujuannya wewangian ini kan menyenangkan. Kita juga wajib menjaga apakah wewangian kita itu bikin orang senang apa bikin pusing. Kadang-kadang kalau udah wewangian ini juga efeknya dua ya. Ada orang pakai wewangian di pagi hari, ketika sudah berkeringat nyampur dengan keringatnya ini baunya malah gak karu-karuan, malah bikin pusing begitu ya. Alhamdulillah, jadi itu adalah sunnah-sunnah yang disunnahkan dalam Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini waktunya kemarin kita sepakati sampai 5:30. Alhamdulillah sudah 5:30. Maka insyaallah kalau ada yang ditanyakan kita bisa lanjutkan pertanyaannya di minggu depan. Nanti kita beri kesempatan. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, kita selesai membahas bab tentang wadah dan juga siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Minggu depan insyaallah kita lanjutkan dengan furudul wudu. Ya, sisi pertanyaannya tidak ada ya. Ini minggu depan insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita tutup pertanyaan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.